Hai guys, balik lagi nih sama gue Andre and welcome to Hi Electronic. Mungkin banyak nih dari kalian yang bertanya-tanya apa sih bedanya TV rumah dengan TV yang ada di mall maupun yang ada di kantor. Terus juga kira-kira apa sih itu Videotron? Nah, di video kali ini gue akan sharing ke kalian nih apa aja sih jenis-jenis display dan kira-kira apa aja sih yang jadi pembeda di masing-masing display tersebut. Biar nggak penasaran, langsung aja yuk kita masuk intro. Di era digital ini, udah banyak banget sih jenis-jenis display, kemudian bentuk dan ukuran serta fungsinya yang berbeda-beda juga nih guys. Kalian tahu nggak TV di rumah kalian itu termasuk ke dalam jenis apa? Jadi guys, untuk TV yang ada di rumah-rumah itu termasuknya itu ke dalam consumer TV. FYI nih, jenis TV ada 3 macam ya guys, yaitu ada consumer TV, hospitality TV, dan juga business TV. Oke, kita bahas dulu nih yang pertama, mulai dari yang consumer TV nih guys. Jadi consumer TV ini merupakan TV yang dirancang untuk digunakan nih guys di lingkungan rumah dan untuk memungkinkan juga untuk penggunanya menonton acara televisi dan juga film. Biasanya consumer TV disarankan ya nggak digunakan atau dinyalakan sepanjang hari guys. Karena lagi-lagi penggunaannya yang amannya itu kurang lebih sekitar 8 jam aja dalam sehari. Sementara itu untuk tingkat kecerahan TV rumahan, karena digunakan untuk dalam ruangan guys, maka tingkat kecerahannya antara 250 hingga 300 nits. Nah, di sini gue akan jelasin bedanya nih. Kalau komersial display memang diproduksi dengan kualitas industrial yang difungsikan untuk kebutuhan bisnis. Fitur yang ditawarkan pun juga lebih bervariasi ya guys. Mulai dari kualitas gambar yang ditampilkan ya lebih terang dibandingkan consumer TV. Kemudian terdapat fitur yang dapat mengelola jadwal konten yang tentunya akan ditampilkan meskipun dari jarak jauh. Oke guys, lalu ada lagi nih fitur di mana kita bisa melakukan konferensi video dan juga aktivitas digital lainnya. Penggunaan komersial display juga sangat bervariasi. Contohnya layar yang biasa dipasang di lobi atau ruang tunggu yang menampilkan program TV, promosi perusahaan, lalu penggunaan papan menu digital di sebuah restoran. Yang mana penggunaan display dalam jangka waktu panjang tentunya mengharuskan komersial display memiliki daya tahan terhadap suhu panas serta ketahanan layar dari debu maupun kotoran lainnya. Meski begitu, komersial display juga memiliki jenis waktu operasional pada masing-masing produk. Biasanya nih bervariasi mulai dari 16/7 hingga 24/7. Dengan hal ini, ada berbagai macam profesional display yang dibuat untuk berbagai kebutuhan bisnis. Secara garis besar, paham ya bedanya display untuk kebutuhan bisnis dengan kebutuhan yang biasa kita gunakan sehari-hari di rumah. Nah, sekarang kita bahas nih jenis TV yang kedua, yaitu mengenai business TV. Nah, loh, bedanya apa nih dengan consumer TV? Sebenarnya, business TV bisa juga nih digunakan untuk menonton TV seperti halnya kegunaan dari consumer TV. Yang membedakan business TV dengan consumer TV adalah kalau business TV, kita tuh dapat memasukkan konten iklan yang akan tentunya ditayangkan dengan mudah dengan aplikasi yang dapat diunduh melalui smartphone kalian. Secara fungsional, TV ini bisa dijadikan sebagai pengganti signage display. Karena secara harga, biasanya nih guys, bisnis TV lebih murah dibandingkan dengan signage display yang sama-sama bisa beroperasi hingga 16/7. Penerapan penggunaan bisnis TV direkomendasikan banget nih untuk jarak pandang dekat hingga menengah dengan kondisi pencahayaan ruangan normal guys. Misalnya nih, usaha UMKM seperti tempat makan di dalam ruangan, kafe, toko retail, lobi, dan ruang tunggu klinik. Masuk ke jenis TV yang terakhir yaitu hospitality TV, kayak yang di samping gue sekarang. Secara garis besar, hospitality TV umumnya sama seperti TV biasa. Namun ada perbedaan pada fungsinya, yaitu TV ini dikhususkan untuk penggunaan seperti hotel dan juga rumah sakit guys.
Sebagai contoh, pada penggunaan hotel, TV ini tuh biasanya tuh memberikan informasi kepada manajemen hotel mengenai kebutuhan perawatan layanan sehingga para tamu hotel bisa terlayani dengan baik. Ada lagi nih guys, biasanya Hospitality TV terdapat fitur yang bisa digunakan untuk menyambut tamu dengan menampilkan nama pengunjung pada TV ataupun video pengantar beserta logo hotel yang dipersonalisasi. Dengan begitu, TV ini juga dapat digunakan untuk media promosi pihak manajemen hotel. Nah, di antara ketiga jenis TV yang udah gue sebutin tadi, kalian pasti sering dong melihat layar besar di pinggir jalan atau di mall. Oke, layar-layar besar itu biasanya disebut sebagai professional display dan jenisnya ada dua. Ada yang menggunakan layar LCD dan juga ada yang menggunakan layar LED. Kira-kira apa sih bedanya? Nah, dari namanya aja itu udah beda ya. LCD atau Liquid Crystal Display dan LED atau Light Emitting Diode. Jadi kalau LCD itu layarnya menggunakan liquid sehingga gambar yang ditampilkan tampak lebih jelas jika dipandang dari jarak dekat. Oke guys, layar LCD itu sangat cocok digunakan untuk menampilkan konten gambar yang lebih detail. Sedangkan layar LED menggunakan lampu-lampu kecil yang disusun menjadi sebuah layar display yang tentunya dapat menampilkan gambar ya guys. Oke, jadi produk ini tuh cocok banget nih untuk mempromosikan suatu brand yang hanya menampilkan suatu konten gambar ataupun video berukuran yang besar ya guys. Dan dari segi warna juga, kalau layar yang LED memiliki kontras dan tingkat hitam yang lebih baik dibanding layar LCD. Kita bahas yang menggunakan layar LCD terlebih dahulu ya guys. Salah satu produk nih yang menggunakan layar LCD ada di Cynage Standalone. Produk ini tuh memiliki daya tahan yang cukup tinggi untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama ya guys. Kemudian terdapat juga nih built-in player, makanya disebut juga dengan standalone. Selain itu juga dapat dioperasikan nih guys secara otomatis dengan fitur penjadwalan konten. Serta memiliki manajemen terpusat untuk distribusi konten, kontrol, dan juga pemantauan perangkat guys. Signage Standalone ini terdapat beberapa jenis, yaitu ada yang indoor signage, semi-outdoor, dan juga yang outdoor. Serta ada dua jenis mode, yaitu mode touchscreen dan juga yang non-touchscreen. Bedanya nih, dari masing-masing jenis display tersebut ada pada bagian perbedaan ruang penggunaan dan juga kecerahannya. Kalau yang indoor signage, berarti signage tersebut hanya bisa nih guys diinstal di dalam ruangan dengan tingkat kecerahan sekitar 250 hingga 700 nits. Yang kedua, semi outdoor. Untuk penggunaannya sendiri, bisa banget diletakkan di luar ruangan ataupun di tempat yang bisa aja nih terpapar sinar matahari secara langsung tanpa takut kalah kecerahannya. Karena tingkat kecerahannya nih guys, ada di angka 3000 hingga 4000 nits. Wow, jadi konten yang bisa ditayangkan tetap akan terlihat jelas meskipun terpapar sinar matahari. Namun, tipe semi-outdoor ini tuh nggak boleh sampai terkena air ya guys. Oke, lanjut yang ketiga yaitu outdoor signage. Secara tingkat kecerahan hampir sama nih dengan yang semi-outdoor. Bedanya adalah outdoor signage memang dirancang nih untuk penempatan di luar ruangan yang tentunya tahan panas dan tentunya apa? Tahan hujan guys. Oh iya, untuk penggunaan signage standalone ini cocok banget nih digunakan untuk apa? Digital poster, digital menu board, kemudian information board, display antrian, kemudian meeting room display, kemudian ada digital wayfinding, self-service kiosk, window display, storefront promotion, outdoor promotion, sidewalk sign, bus shelter signage, dan yang terakhir, directional signs. Selain jenis di atas, ada juga nih jenis lain yang disebut dengan interactive display. Interaktif display biasanya nih memiliki sistem operasi bawaan yang sangat mendukung sebagaimana fungsinya, yaitu untuk kebutuhan edukasi yang lebih interaktif dan juga untuk kebutuhan korporat sebagai solusi ruang meeting pintar. Masih di layar LCD, selanjutnya ada video wall. Video wall adalah sebuah teknologi pada LFD signage dengan menggabungkan beberapa display menjadi satu layar utuh yang lebih besar guys. Oke, ciri khas video wall ialah terlihat garis bezel layar antara sambungan display. Teknologi video wall sendiri itu sering banget dipakai pada toko-toko, kemudian di mall, perkantoran, bandara, dan lain-lain.
Biasanya digunakan untuk menampilkan konten yang berupa advertisement, video, galeri, ataupun table info sebagai media promosi. Tadi kita udah bahas nih mengenai layar LCD. Selanjutnya kita beralih yuk ke professional display dengan layar LED. Nah, biasanya LED ini sering disebut sebagai Videotron atau video elektronik. Kalau jenis yang satu ini nih guys, dapat menampilkan layar yang super besar tanpa ada celah bezel. Karena menggunakan LED modular panel guys. Pemasangan desain fleksibel, bisa dibuat datar, L-shape maupun melengkung mengikuti struktur gedungnya. Pemasangan display jenis Videotron ini sangat-sangat direkomendasikan untuk jarak pandang menengah hingga jauh guys. Tergantung dari tingkat kerapatan jarak antara LED atau bisa juga disebut dengan pixel pitch. Sama seperti layar LCD, display LED juga memiliki jenis indoor LED dan outdoor LED. Bedanya, kalau yang indoor LED dapat digunakan untuk lobi gedung, pajangan depan toko, pameran, auditorium, maupun background acara panggung. Karena memiliki tingkat kecerahan antara 500 hingga 1600 nits. Kalau yang outdoor LED dapat digunakan untuk spanduk digital, fasad bangunan, pajangan depan toko, tanda jalan digital, dan seni digital luar ruang. Karena memiliki tingkat kecerahan yang cukup tinggi loh, berada di angka 4500 sampai 8000 nits. Oke guys, dari jenis-jenis display yang udah gue jelasin tadi, semoga sih bisa jadi bahan pertimbangan kalian nih buat memilih display mana nih yang cocok sesuai kebutuhan kalian ya. Misal kalian ingin nih pasang iklan untuk produk kalian di pinggir jalan, bisa pilih Videotron. Atau kalian ingin memasang iklan di toko kalian dengan low budget, kalian bisa pilih Bisnis TV. Cuma itu tadi, waktu pengoperasiannya cuma 16 jam per 7 hari. Tapi kalau kalian pakai signage, kalian bisa operasikan hingga 24 jam per 7 hari. Oke, langsung aja yuk kita balik ke studio. Nah, itu tadi penjelasan dari gue mengenai jenis display. Kalau masih ada nih yang belum paham guys mengenai jenis display, tanya aja di kolom komentar. Oke, sekian video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Serta nyalakan juga nih guys tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dan juga video terbaru dari Hai Elektronik. Dan jangan lupa guys untuk kepoin juga media sosial Hai Elektronik, Instagram dan juga TikTok di @haielektronik.id. Thank you for watching, see you in the next video and ciao!